Adik-adik, kira-kira udah tahu belum kalau ternyata nggak hanya sepak bola aja loh yang punya sistem pertahanan. Tubuh kita juga punya sistem pertahanan sendiri yang hebat banget. Sayangnya meskipun hebat banget, sistem pertahanan tubuh kita juga tetap berpotensi mengalami gangguan. Kira-kira apa ya yang disebut dengan sistem pertahanan tubuh? Dan apa saja ya gangguan sistem pertahanan tubuh pada manusia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari materi menarik yang merupakan bagian dari imunologi, yakni cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau imun adalah sistem mekanisme pada organisme yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap berbagai macam pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Fungsi dari sistem imun diantaranya yang pertama, sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. Hal ini dilakukan melalui respon imun yang melibatkan berbagai jenis sel dan molekul dalam tubuh untuk mengidentifikasi, menargetkan, dan menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit serta kerusakan pada tubuh. Yang kedua, homeostasis. Agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh, salah satu fungsi lain dari sistem imun adalah untuk menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan internal tubuh. Hal ini termasuk mengatur jumlah sel dan molekul di dalam tubuh serta merespon perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Dengan mempertahankan homeostasis, sistem imun membantu tubuh agar tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sistem imun juga memiliki peran penting dalam mengenali dan menghilangkan sel-sel yang abnormal, termasuk sel-sel yang berpotensi menjadi penyebab kanker. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengenalan sel-sel yang tidak normal dan aktivasi respon imun untuk menghancurkannya sebelum mereka dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius. Sasaran utama atau yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem imun diantaranya ada bakteri patogen dan virus. Sedangkan di dalam tubuh terdapat leukosit yang merupakan sel imun utama. Leukosit atau sel darah putih adalah komponen utama dalam sistem imun yang berperan dalam pengenalan, penangkapan, dan penghancuran patogen dalam tubuh manusia. Sistem kekebalan akan mulai bekerja ketika ada patogen yang menyerang tubuh. Adik-adik tahu nggak sih apa itu patogen? Patogen adalah organisme atau agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi pada tubuh makhluk hidup. Adapun jenis patogen berbagai macam, diantaranya 1. Bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopik prokaryotik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan infeksi mulut. Beberapa bakteri juga dapat menghasilkan toksin yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Yang kedua, virus. Virus merupakan partikel infeksius yang terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang terbungkus dalam protein. Virus tidak memiliki sel dan hanya dapat berkembang biak dengan memanfaatkan sel inang. Mereka menyebabkan berbagai macam penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti HIV dan COVID-19. Ketiga, jamur. Jamur termasuk organisme eukariotik yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Contoh infeksi jamur meliputi infeksi kuku, selai jari kaki, atau arthritis foot, dan infeksi pada saluran pencernaan. Yang keempat, parasit. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam atau di atas tubuh kita lainnya. Dalam hal ini, para
parasit pada manusia termasuk cacing usus, kutu rambut, dan protozoa parasit seperti Plasmodium yang menyebabkan malaria. Kelima, protozoa. Protozoa bersel satu adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal yang dapat menyebabkan penyakit seperti disentri, malaria, dan penyakit lainnya pada manusia. Setiap jenis patogen memiliki mekanisme unik untuk menyebabkan infeksi pada tubuh manusia dan dapat memicu respon imun yang berbeda dari setiap sistem pertahanan tubuh untuk melawan dan menghilangkannya. Sistem imun manusia terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja bersama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga keseimbangan. Basofil adalah sel darah putih yang jarang tetapi penting dalam respon alergi, melepaskan histamin dan sitokin untuk menginisiasi peradangan. Kedua, ada neutrofil. Neutrofil yang melimpah dalam darah merupakan fagosit utama yang menelan dan menghancurkan bakteri, memberikan respon cepat terhadap infeksi. Lalu ada eosinofil yang merupakan sel darah putih yang terlibat dalam respon terhadap parasit dan alergi dengan merusak parasit. Selanjutnya terdapat makrofag. Sel fagositik besar berperan dalam memangsa bakteri dan sel mati serta mempresentasikan antigen kepada sel T untuk mengaktifkan respon imun adaptif. Limfosit yang mencakup sel T dan sel B penting dalam respon imun adaptif. Sel T mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi, sedangkan sel B memproduksi antibodi untuk melawan patogen dan mengkoordinasikan respon imun. Kerjasama antara berbagai jenis sel ini penting untuk menjaga sistem imun yang efektif dan responsif terhadap berbagai ancaman kesehatan. Sistem imun manusia terdiri dari berbagai struktur dan organ yang tersebar di seluruh tubuh. Organ-organ utama dalam sistem ini dikenal sebagai organ limfoid, yang menjadi tempat penting bagi produksi dan diferensiasi sel-sel imun, terutama limfosit. Bahkan organ limfoid disebut sebagai rumahnya limfosit. Organ limfoid utama meliputi sumsum tulang, timus, limfonodi, apel dan limfoid associated tissue atau jaringan terkait limfoid di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Sumsum tulang adalah tempat di mana sel-sel darah termasuk limfosit diproduksi. Timus berfungsi sebagai tempat untuk diferensiasi dan maturasi limfosit T. Limfonodi adalah tempat pertemuan antara sel-sel imun dan antigen dari jaringan tubuh yang memungkinkan respon imun terhadap infeksi. Jaringan limfoid di amandel, usus, dan paru-paru juga berperan penting dalam mengawasi dan merespon masuknya patogen. Melalui koordinasi dan interaksi kompleks antar organ-organ ini, sistem imun memastikan perlindungan yang efektif terhadap infeksi dan menjaga keseimbangan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Untuk itu, mari kita bahas secara lebih dalam mengenai jaringan limfoid. Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit yang terdiri dari sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan jaringan limfa di saluran cerna. Jaringan limfoid terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, jaringan limfoid di nodus limfa untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Yang kedua, jaringan limfoid di tonsil dan adenoid untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Ketiga, jaringan limfoid di spleen, timus, dan sumsum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Keempat, jaringan limfoid di dinding saluran cerna untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Sistem imun tersusun atas pertahanan lapisan pertama, yaitu pertahanan fisik atau physical barrier. Adik-adik ada yang tahu nggak sih pertahanan lapisan pertama itu apa saja? Oke, pertahanan lapisan pertama terdiri dari kulit, membran mukosa, kelenjar keringat, sebum, dan air mata yang dapat mensekresikan zat kimia dan bersifat bakterisid. Selain itu, ada mukus,
sistem pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walau sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen yang termasuk ke dalam sistem kekebalan ini. Adapun sistem kekebalan ini diantaranya ada reaksi inflamasi atau peradangan, interferon atau protein antivirus, ada sel natural killer atau NK, dan sistem komplement. Sistem kekebalan non-spesifik atau innate immunity yang pertama adalah reaksi inflamasi atau peradangan. Reaksi jaringan ini yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka. Namun, tidak spesifik hanya untuk mikroba, serta respon yang sama terhadap luka akibat sedikit panas atau trauma. Sel yang berperan yaitu fagosit berupa neutrofil, monosit, dan makrofag. Tahap inflamasi diawali dengan masuknya bakteri ke dalam jaringan, kemudian jaringan memberikan sinyal berupa histamin, lalu sitokinin dan prostaglandin yang mengakibatkan peradangan. Pelepasan awal histamin, sitokinin, dan prostaglandin adalah sel mas dan makrofag pembuluh darah yang membesar di sekitar infeksi yang dapat menimbulkan kemerahan dan panas. Lalu sel fagosit akan menghancurkan bakteri di jaringan dengan cara fagositosis, yaitu respon sistemik, baik itu berupa demam, untuk kemudian dilakukan perbaikan jaringan. Yang kedua, interferon merupakan protein alami dari sistem kekebalan tubuh manusia yang fungsinya untuk menyerang patogen. Sel yang terinfeksi oleh virus akan mengeluarkan interferon. Interferon akan mengganggu replikasi virus atau antivirus. Interferon memperlambat pembuahan dan pertumbuhan sel tumor. Selain itu, interferon meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Mekanisme interferon diawali dengan virus masuk ke sel, selanjutnya sel akan mengaktifkan interferon. Interferon berikatan dengan reseptor pada sel yang tidak diserang oleh virus. Lalu sel yang tidak diserang akan menghasilkan enzim yang mampu memecah mRNA dan virus. Lalu virus memasuki sel yang sebelumnya tidak diserang. Nantinya akan mengaktifkan interferon. Kemudian enzim pemblokir virus diaktifkan sehingga virus tidak bisa berkembang biak dalam sel yang baru diinvasi. Yang ketiga, sel natural killer atau sel NK. Sel NK mengenali sel yang terinfeksi dan stres serta meresponnya dengan membunuh sel-sel ini dengan mensekresikan sitokin IFNY yang diaktifkan oleh makrofag. Sel NK membentuk sekitar 10% dari limfosit dalam darah dan organ myeloid konvert. Selain sistem kekebalan non-spesifik, immunity ada juga sistem kekebalan spesifik atau adaptive immunity, yaitu sistem kekebalan adaptif yang dapat menghancurkan patogen. Kekebalan spesifik terdiri dari kekebalan humoral dan kekebalan seluler. 1. Sistem kekebalan humoral terjadi ketika antigen merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Antibodi kemudian beserta protein terlalu yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut yang merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin atau IG. Imunoglobulin terdiri atas 5 kelas. Ada IgA yang melawan mikroorganisme. Banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan air liur. Kedua, ada IgG. Adalah membantu memicu respon imunitas yang jumlahnya sedikit. Ketiga, IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Keempat, IgZ. Jumlahnya paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah penjanan pertama. Kelima, ada IgM. Antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. Adik-adik pernah membayangkan nggak struktur
mana terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Setiap rantai memiliki daerah konstan yang disebut dengan daerah Fc, sedangkan setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik untuk antibodi yang dikenal sebagai wilayah FAB. Pembentukan antibodi. Antibodi dibentuk oleh makrofag yang telah memfragmentasikan antigen. Fragmen antigen tersebut dipresentasikan kepada sel limfosit TH melalui MHC2 yang terletak di permukaan makrofag. Sel TH berinteraksi dengan AFDC melalui CD4 dan TCA. Kemudian sel TH teraktivasi dan berproliferasi serta mengeluarkan sitokinin yang akan mengaktifkan sel B yang naik menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Interaksi dengan APC melalui CD4 dan TCA. Kemudian terdapat interaksi antigen dan antibodi. Pertama, fiksasi komplement. Aktivasi sistem komplement oleh antibodi terjadi ketika infeksi protein pertama dalam rantai protein komplement diaktifkan, memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen yang mengalami lesion. Kedua, netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Ketiga, aglutinasi atau penggumpalan. Terjadi jika antigen berupa materi partikel. Keempat, presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Selanjutnya, terdapat mekanisme respon imun humoral yang diperantarai oleh antibodi. Mekanisme ini dimulai ketika antigen masuk ke dalam tubuh lalu dibawa ke limfosit B. Aktivasi limfosit B dan berproliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B kemudian berdiferensiasi menghasilkan sel plasma, lalu mensekresikan antibodi dan dibawa ke lokasi infeksi. Kompleks antigen-antibodi mengaktifkan antigen. Tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi nantinya menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memolit. Nantinya akan berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi paparan antigen yang sama secara berulang-ulang. Sistem kekebalan seluler limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Sel-sel T ini harus berkontak langsung dengan sasaran. Terdapat 3 subpopulasi sel T. Ada sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T penekan. Sel T sitotoksik merupakan substrat dari limfosit T yang berfungsi menyerang dan membunuh mikroorganisme, bahkan membunuh sel-sel tubuh yang mengandung antigen. Sel T penolong atau sel TH membantu untuk melawan fungsi imun. Sel ini juga mensekresikan limfokin. Sel T penekan, sel T untuk menekan fungsi sel T pembantu dan sel T sitotoksik agar bisa menyebabkan reaksi imun dan bisa menghindari adanya reaksi imun yang berlebihan yang dapat merusak jaringan tubuh. Mekanisme respon imunitas seluler diperantarai oleh sel. Yang pertama ada ekstraseluler. Jika antigen dicerna oleh makrofag pertama, antigen kemudian ditelan makrofag. Makrofag mengandung fragmen protein dari antigen. Makrofag membentuk MHC2 dan dibawa ke permukaan. Makrofag MHC2 membawa peptida antigen ke permukaan, menyebabkan sel TH mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan antigen yang ditelan. Kedua, intraseluler. Jika antigen menginfeksi sel. Antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. Sel tubuh membentuk MHC1 yang membawa fragmen protein ke permukaan sel, menyebabkan sel sitotoksik yang teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Gangguan pada sistem imun manusia ada berbagai macam. Yang pertama, ada hipersensitivitas atau alergi. Adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang telah dipapar sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Yang kedua, ada penyakit autoimun. Adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan
sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga ada imunodefisiensi, adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon patogen. Contoh defisiensi imun, congenital, dan AIDS. Sistem imun vertebrata. Selain sistem imun pada manusia, ada juga sistem imun pada vertebrata yang umumnya memiliki kesamaan dengan manusia, namun ada sedikit perbedaan di beberapa seperti yang terjadi pada aves. Respon imun vertebrata meliputi respon imun spesifik dan respon imun non-spesifik. Kedua, imunitas pada mamalia hampir sama dengan manusia, hanya ada sedikit perbedaan pada beberapa sistem. Misalnya, kelinci yang memiliki zial yang terdiri atas appendix, lap, dan nodul limfatik difus. Lalu sistem imun pada rhesus. Ikan juga memiliki jaringan limfoid primer dan sekunder pada timus, ginjal, dan limfa, serta sistem pertahanan bawaan dan adaptif. Sistem imun reptil. Perbedaan sistem imun reptil dan manusia terdapat pada organnya, yaitu reptil tidak memiliki tonsil seperti manusia. Timus pada reptil memiliki molekul permukaan yang menyerupai imunoglobin yang diduga merupakan prekusor reseptor serotik, yaitu AZZ dan IgM. Gout juga berkembang dengan baik pada jenis ular dan kadal. Reptil memiliki molekul MHC yang memproduksi dua jenis AZ yang mirip dengan IgM. Sistem imun aves. Aves memproduksi sel B dalam organ yang disebut dengan bursal fibrisius. Pada ayam akan terbentuk antibodi yang sangat baik dengan membentuk IgM sebelum IgZ. Untuk sel T pada aves hampir mirip dengan sel T pada mamalia. Sistem imun amfibi. Sistem kekebalan amfibi pada dasarnya mirip dengan mamalia, termasuk leukosit yang terlibat dalam kekebalan bawaan serta limfosit B dan T. Jenis sel imun bawaan amfibi secara morfologis mirip dengan mamalia dan termasuk dengan sel polimorfonuklear seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil, serta monosit, makrofag, dan sel pembunuh alami. Sistem imun invertebrata. Invertebrata memiliki sistem imun yang lebih sederhana dibandingkan vertebrata. Pada invertebrata terdapat sistem komunal yang merupakan limbah arus kimia dari sistem imun yang membantu membersihkan patogen dari organisme. Respon imun invertebrata hanya terdiri atas sistem imun adaptif atau non-spesifik. Sistem imun annelida. Sistem imun pada beberapa annelida seperti cacing sangat kompleks dan berbeda dengan sistem imun vertebrata. Pada cacing terdapat beberapa molekul kecil dan protein ekstraseluler di dalam cairan selom yang dapat melakukan fagositosis dan kapsulasi dalam menghancurkan bakteri patogen yang masuk ke rongga badan. Lalu selanjutnya ada sistem imun arthropoda. Sistem imun pada arthropoda adalah sistem non-spesifik yang meliputi seluler dan humoral. Pada udang terdapat sel darah yang dinamakan hemosit dan fixed phagocytes. Faktor pertahanan humoral seperti protein penggumpalan, aglutinin, enzim hidrolitik, dan peptida antimikroba. Hemosit memegang peranan penting dalam respon seluler pertahanan tubuh pada udang yang meliputi fagositosis, enkapsulasi, melanisasi, dan sitotoksitas, serta komunikasi antar sel. Hemosit memiliki 3 jenis, yaitu sel semi granular, sel hyaline, dan sel granular yang dibagi berdasarkan ada tidaknya granular sitoplasma. Selanjutnya, sistem imun moluska. Moluska memiliki sistem imun yang hampir mirip dengan arthropoda, di mana hemosit memiliki peranan penting dalam menjaga tubuh dari patogen. Pada moluska juga memiliki sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Lalu selanjutnya, sistem imun protozoa. Beberapa protozoa memiliki kemampuan untuk membentuk kista dalam melindungi diri. Untuk spesies parasit, kista juga akan memungkinkan
memungkinkannya untuk bertahan hidup di luar inang, memungkinkannya